Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera selalu. Selamat Idul Fitri buat saudara yang merayakan. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Guys, beberapa saat yang lalu saya sempat ditawari sebuah peluang, yaitu investasi oleh tetangga saya. Dia menceritakan tentang, ayo join investasi. Dia menceritakan tentang keuntungannya. Dia menceritakan tentang kesempatan-kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi tersebut karena menguntungkan. Tetapi secara gampangannya, operationnya tidak diceritakan sama sekali, sehingga orang ini mau investasi itu maju mundur. Jadi dari pengalaman ini saya cuma kepingin cerita kepada kita semua agen asuransi. Bahasa asuransi atau terminologi asuransi seringkali kurang dipahami oleh nasabah. Kenapa? Karena mereka memang bukan menguasai bahasa-bahasa asuransi tersebut. Siapa yang menguasai? Ya yang menguasai ya agen tersebut. Nah, agen tersebut dituntut bisa menceritakan dengan bahasa yang mudah kepada calon nasabah, sehingga apa yang disampaikan oleh agen tersebut bisa dipahami dengan mudah oleh nasabah. Nah, kalau hal itu dilakukan, maka proses closing akan jauh lebih cepat dan lebih mudah dan lebih banyak kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita contoh, nanti Bapak bisa withdrawal sewaktu-waktu. Nah, kata withdrawal itu adalah kata yang asing buat seorang nasabah. Bapak bisa cuti premi, Bapak bisa lakukan top up mungkin rada familiar. Bapak bisa melakukan switching. Nah, bahasa-bahasa ini seringkali tidak dimengerti oleh nasabah. Nah, kalau kita tidak memahami itu, bagaimana cara menyampaikan dengan bahasa yang mudah kepada nasabah, seringkali kita sulit closing. Nah, dari pengalaman tentang tetangga saya yang ceritakan tentang investasi, maka kita juga harus memperbaikinya. Di asuransi kita pakai bahasa, atau kita pakai contoh, atau kita pakai cerita, storytelling tentang seseorang yang menggunakan asuransi, sehingga dia tidak mengalami kerugian yang cukup berarti pada saat seorang mengalami musibah. Nah, proses untuk itu namanya edukasi kepada nasabah. Proses edukasi itu tidak bisa cuma dilakukan sekali selesai. Setahun sekali kita perlu untuk datang ke nasabah, kita ucapkan polisnya sudah berjalan setahun, polisnya sudah berjalan selama ini aman, lancar. Kita perlu tanyakan apakah dia ada kendala dengan surat menyurat, dia apakah ada kendala dengan SMS atau di email atau tidak, tentang pernyataan transaksi. Jadi kita bisa lakukan itu ice breaking. Kita juga bisa melakukan informasi tentang investasi yang jauh lebih aman atau yang lebih menguntungkan, atau kita mengajak mereka untuk top up, sehingga kita terbentuk komunikasi yang baik di antara nasabah dengan agen. Nah, kalau kita lakukan itu, maka tingkat closing kita akan jauh lebih tinggi. Kemudian kemampuan kita memahami produk, kita juga harus lebih paham dari sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita menguasai produk, maka kita bisa menjual apa yang menjadi
kebutuhan nasabah. Kita tahu bagaimana cara mengolahnya, kita tahu bagaimana cara membandingkannya dan lain sebagainya. Hal yang lain kita juga kuasai teknologi. Kita cuma belajar aja, seringkali generasi milenial mudah untuk melakukan ini, generasi yang tua tinggal kita belajar terus menerus, kita belajar maka kita akan bisa berhasil. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat berlibur, salam sehat sejahtera selalu, God bless you all, bye.